Oke, di sini kalian masih ingat kan mata pelajaran teman-teman ya? Yang kalian suka apa? Oke, kamu tahu nggak pelajaran kesukaan dia apa? IPS. Kalau kamu mata pelajaran ini, tahu nggak kesukaan dia apa? Olahraga. Kalau kamu mata pelajaran ini tuh kesukaan dia apa? Olahraga. Kalau kamu mata pelajaran kesukaan dia apa? Olahraga. Oke. Sebelum mulai ke materi, kita akan bermain game dulu ya. Game ini tuh balonku ada 5. Kita pakai ini ya. Kayak ini, misalnya balonku ada 5, kalau berhenti dari situ dia suruh joget. Oke? Oke, 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Kuning, kelam, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan joget apa aja gitu ya. Oke, lanjut lagi dari sini. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Roma. Apa aja? Apa pesan? Iya. Udah ya, gamenya di sini aja. Kenapa tadi main game dulu? Karena kita mau mulai materi, kita harus refresh otak dulu. Oke, di sini langsung ke ini aja yang materi. Oke, di sini ada topik bebas sama topik tugas. Kalian mau topik bebas atau mau topik tugas? Topik bebas. Kalian mau topik bebas kan? Oke. Berarti kalau mau topik bebas, judulnya dari kalian, materinya dari kalian. Siapa yang mau nentuin itunya, judulnya? Saya, Pak. Saya punya itu. Kita bahas tentang pembulian aja. Ya. Oke, siapa yang di sini tahu apa itu bullying? Oh, Ya. menurut saya pembulian itu merupakan suatu tindak kekerasan yang harusnya dihindari karena bisa berdampak buruk bagi si pembuli dan yang dibully juga. Siapa lagi ya? Saya ingin bertanya, apa dampaknya jika kita sering dibully? Siapa yang menjawab? Ya. Dampak dari membuli seseorang itu adalah kalau buat si dibully itu bisa menjadi dampak kesehatan mental yang terganggu seperti trauma, down ataupun kurang kepercayaan diri. Terus? Mau bertanya, bagaimana cara menghindari pembulian? Saya ingin menjawab. Cara menghindari pembulian adalah kita harus pede dan kita jangan diam, karena orang yang membuli itu suka melihat kalau orang yang diam itu pasti bisa buat dibully, karena kita harus ceria dan kita bisa lawan itu yang ada. Jadi kita harus ini ya, melawan Iya, gitu ya. harus melawan gitu. Kalau kita diam aja, Kalau diam aja bakalan itu kayak terus ini diam aja nih gitu. kita terus aja bully gitu. Iya, gitu. Suka nih seru nih gitu Iya. ya. Terus siapa lagi? Ayo. Gimana sih cara mengatasi bullying? Tuh, gimana? Kalau menurut saya ya, cara mengatasi bullying itu kayak kita harus ada temen nih. Temen kita itu kayak harus, misalnya kita dibully gitu, harus mendukung gitu, harus support. Iya gitu kan. Karena kalau teman kita kalau nggak support, kita nggak ada backingan di belakang kita, Iya, kayak betul. harus dibully sama seorang gitu. Jadi kita harus punya teman yang selalu support ataupun orang tua yang Iya. selalu. Karena itu perlu banget ya, kayak dukungan gitu. Ya, karena kalau kita sendiri nih, udah sendiri nggak berani gitu, bisa itu dampaknya tuh bisa membuat mereka kayak, bully lagi nih, seru bully lagi, nggak ada backingannya ini. Iya, gitu. kayak. Ayo. Ingin bertanya, apa penyebab dibully? Kalau menurut saya ya, penyebab bully itu
hancur banget gitu Iya. ya. Karena kayak kalau mau ke sekolah juga kayak dia nggak berani, takut gitu. Iya, karena ada si pembuli ini gitu. Cara menghindari bullying. Kalau menurut saya cara menghindari bullying itu kayak gimana ya? Kita juga jangan terlalu banyak diem ya gitu kayak. Kita juga kalau misalnya diem ya, dia itu sendirian aja. Kita juga harus temenin dia gitu. Jangan dia mentang-mentang dia diem gitu tuh. Kayak dia nggak asik kali ini orang ini gitu tuh. Dan kayak gitu itu juga penyebab bullying gitu. Ya seharusnya kita tuh sebagai diri kita sendiri melihat orang yang sendirian kan biasa tuh terjadi karena kalau dia sendirian ya nanti dibully. Harusnya kita tuh dalam hati tuh kayak ya harus kita temenin nih, ya Kasihan nih. kasihan soalnya nanti ujungnya dibully Ya, jadi gitu. harusnya kita punya hati nurani buat temenin dia kayak lagi ini ayo kita main bareng gitu. Jadi kita harus ajak mereka biar terbawa kita. Nah, itu aja. Kak, kalau cara mensupport orang yang dibully kayak gimana? Kalau menurut saya kayak dia itu kayak ngerangkul. Jadi ya kayak misalnya kayak Selalu ada di belakang. Iya, selalu ada di belakang. Dia kayak backingan gitu tuh kayak nggak ada. Yuk, harus banget gitu. Kayak jangan aja kalau dibully. Kalau menurut kalian gimana? Kalau misalnya sih lebih bagusnya si temennya harus kalau misalkan si temennya dibully, nah si temennya harus ayo kita lawan mereka, jangan kasih diem. Mereka harus tahu kalau kamu tuh nggak Nggak diem, sendirian. nggak sendirian. Kayak gitu loh. Jadi kita kalau punya teman kita dibully nih kayak kamu dibully ya sama mereka, ayo kita lawan, jangan merasa kamu sendirian, ada kita di sini. Gitu. Nah, Kalau mau tanya, kalau saya kan pernah tuh dibully pas masih SD, kan kayak gimana sih? Saya emang dulunya cenderung diem, kayak nggak mau bersosialisasi gitu. Ya walaupun bersosialisasi juga kan kayak walaupun 1, 2, 3 juga saya dibully tuh pernah ada sedikit kekerasan kayak misalkan di atau gimana. Kayak saya juga pernah sih disuruh ngerjain tugas orang itu. Sampai saya juga takut baru masuk sekolah gitu. Kalaupun ada orang itu juga saya juga takut baru masuk sekolah. Kayak katanya gitu kayak ditanya untuk kenapa nggak masuk sekolah, jawabannya kayak nggak mah lagi pusing. Padahal mah saya juga takut sama orang tua itu. Menurut kakak dan teman-teman gimana pendapat? pendapat saya sih seharusnya kamu jika di sekolahnya diem gitu kan, nggak jarang berinteraksi sama seorang. Kalau udah nih kamu jarang masuk sekolah ya, jarang masuk. Kalau ditanyain mama jawab jujur aja nggak apa-apa. Dan mama tuh kalau orang tuanya dia support kamu di belakang, dan nanti bilang pak anak saya dibully gitu, biar dia tuh tahu kalau kamu punya peran orang tua di dalam hidup kamu dan kamu juga punya backingan gitu. Jadi jangan ngira kamu tuh sendiri. Kalau kamu berani cerita ke orang tua ini, ma aku dibully di sekolah, ayo mama temenin, kita datangin sekolahnya, bilang gitu kan pasti orang tua kalau punya hati ya pasti anaknya juga disupport kayak gitu. Jangan sendiri aja gitu. Kamu pas SD udah kan pernah kok jadi korban bullying nih. Kamu udah pernah ngomong ke guru BK, ada guru BK nggak di sana? Terus udah lapor ke guru-guru yang lain gitu? Enggak. Jadi kalau saya melapor ke ortu atau ke guru-guru, jadi dia juga semakin jadi kan. Oh, jadi kayak orang tuanya tuh udah bodoh ini mau masuk sekolah gitu, kayak gitu. Apa gimana? Kalau ada orang tua saya emang nggak tahu kalau saya dibully. Kalau ada biru atau merah di badan ditanya kenapa, kata saya jawab kena meja atau kena kursi gitu. Gak pernah jawab kan, soalnya saya takut orang tua saya ke sekolah gitu. Aturan mah ya, orang tuanya tuh bilang gitu ke gurunya gitu, supaya kena jerat gitu. Iya. Masa sih kayak masa kalau jadi bilang sama gurunya ya
biasa doang ya, berinteraksi lagi. Dia tuh orangnya diem gitu. Setiap diajak, ayo kantin, bilangnya iya duluan aja, aku mau ke kelas mau tiduran. Dia tuh kalau diajak, udah sekedar bilang udah duluan aja gitu, aku mah di kelas gitu. Pas tahu-taunya pas masuk kelas dia tuh dibully, dibully. Terus kata saya juga, kenapa kamu bisa dibully? Gak tahu, dia bilang gitu. Udah dia jarang sekolah tuh, udah ada 2 minggu ya udah di sekolah. Terus dia juga yang si bulinya ini nanyain ke saya, Pak itu nggak deket banget ya kan yang orangnya. Nah, saya, kenapa itu si itu nggak masuk? Saya, kamu sih orangnya bully-bulian, dia tuh kasihan tahu, bilang gitu. Orangnya diem, orang mau kalau itu nggak diajak, saya juga sering sih ngajak, cuman dia kurang ya kak, kurang mau kalau diajak tuh. Jadi saya juga kalau udah habis ke kantin, saya temenin ke kelas gitu ya. Tapi pas saya ceritain itu ke orang yang bully itu, dia tetap aja kayak ya udah sih biarin aku mau bully dia terus-terusan gitu. Nah abis itu tuh si anak yang dibully itu sekolah, terus aku tanyain lah, kamu kenapa kok nggak sekolah? Takut ya dibully? Jadi saya males gitu sekolah saya tuh maunya belajar bukan dibully gitu ya. Kataku juga udah sama saya saja kalau mau main itu, udah jangan merasa sendiri, kita di kelas tuh sebagai keluarga aja. Kalau mereka suka ngebully udah bilang ke guru atau guru BK, nggak apa-apa, biar kita tuh nggak merasa sendiri gitu aja. Terus dia tuh sekarang nggak, yang dibully itu sekarang udah sukses, itu apa konten kreator ya, bisa disebut konten kreator. Dia tuh sekarang kalau yang ngebully tuh di bawah dia gitu, tapi kan sampai yang ngebully tuh bilang, kok dia bisa sih di atas aku ya, dia orangnya nggak kayak kamu yang aku bilang gitu ya. Terus kata dia juga, aku salah nih kayak gini, makanya kata aku juga banyakin bergaul, tapi jangan ngembel-ngembel, ih kamu mah gini, gak mau lah aku temenan sama kamu gitu ya. Jangan gitu, kita harus saling itu sama teman gitu, jangan saling bully, kasihan yang dibully kan. Tapi dia sekarang udah bisa, itu masih lebih sendiri kak. Emang sih kayak terkadang korban bullying itu kayak kita jangan mikir kayaknya kita bakal kayak gini aja nih, kayak dibully aja. Terkadang kayak orang bullying itu lebih sukses daripada yang dibulinya itu, karena karma itu ada ya. Ayo di sini siapa lagi yang jangan dibully? Nah, Saran sih dari saya, kalau punya teman sekelas sendiri itu ya ditemenin, diajak itu ngobrol. Mungkin dia sendiri kayak yang sendirinya nih, mendam cerita, kalau kayak ini mendam masalah sendiri gitu kan, nggak berani berinteraksi dan ujung-ujungnya kena bullying gitu loh. Jadi seharusnya kita bisa mikir lah, ini kasihan sendiri, gimana aja yuk, coba kita tanyain kenapa gitu ya. Harusnya gitu sih menurut saya. di sini ada yang mau kirim pesannya? Izin bertanya, kebanyakan tempat orang membeli itu di mana? Kalau saya ya di sekolahan banyak, di kerja juga ya ada ya gitu, Dua masyarakat. Iya, di masyarakat juga ada gitu, nggak di sekolah juga ya. mungkin di itu sekolah tinggi, misal di kuliah gitu kan, kayak misal ini dapatnya beasiswa nih, ih kamu mah dapatnya beasiswa, nggak mau lah sedih sama kamu sesitu. Iya, Kebanyakan kayak gitu. terkadang kayak dari orang yang terdekat kita juga ada ya yang jadi kayak orang tua juga ada gitu, kayak ih kamu kok bisanya kayak gini doang sih gitu, kok kayak gitu. Iya, kayak nggak ngebanggain orang tua banget sih gitu. Kayak kebanyakan orang tua itu mikirnya tuh anaknya harus lebih dari dia. ya, tapi kan harusnya dia orang tua tuh mensupport, bukan berlebihan. Kasihan sih anaknya gitu. Pak, ingin bertanya lagi. Biasanya yang dibeli itu laki-laki atau perempuan? Kalau itu sih dua-duanya juga ada ya, kayak banyak gitu, kayak
Thank you.